Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit mengenai pewarnaan graf sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah teman-teman ajukan dalam diskusi kita sebelumnya. Untuk itu, selamat menyaksikan. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dan macam-macam graf. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pewarnaan graf adalah kasus khusus dari pelabelan graf. Nah, di sini pelabelan yang dimaksud yaitu memberikan warna pada titik, sisi, dan wilayah pada batas tertentu. Kemudian bilangan kromatik. Bilangan kromatik dari G adalah jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai graf atau biasa kita lambangkan dengan CG. Yang kedua yaitu macam-macam graf. Nah, di sini terdapat 3 macam-macam dari graf. Yang pertama yaitu pewarnaan sisi. Pewarnaan sisi adalah pemberian warna pada sisi graf G sedemikian sehingga tidak ada dua sisi yang bersisian yang mempunyai warna yang sama. Yang kedua yaitu pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul adalah memberi warna pada simpul-simpul suatu graf sedemikian hingga tidak ada dua simpul yang bertetanggaan yang mempunyai warna yang sama. Yang ketiga yaitu pewarnaan wilayah. Pewarnaan wilayah adalah pemberian warna pada setiap wilayah pada graf sehingga tidak ada wilayah yang bersebelahan yang mempunyai warna yang sama. Selanjutnya yaitu algoritma Wedge-Powell. Algoritma Wedge-Powell adalah suatu cara efisien untuk mewarnai sebuah titik pada graf G. Adapun langkah-langkah dalam pewarnaan algoritma Wedge-Powell, yaitu yang pertama, kita urutkan simpul-simpul dari G dalam urutan derajat yang menurun, yaitu dV1 lebih besar dV2, lebih besar dV3, lebih besar dVn. Kemudian yang kedua, kita gunakan satu warna pertama untuk mewarnai simpul pertama yang mempunyai derajat tertinggi dan simpul yang tidak bertetanggaan. Artinya yaitu kita ambil warna pertama, misalkan warna hitam, untuk mewarnai simpul pertama yang sudah kita urutkan berdasarkan derajatnya. Kemudian langkah ketiga yakni kita gunakan warna kedua untuk mewarnai simpul dengan derajat yang tertinggi berikutnya. Artinya kita ambil warna kedua yang berbeda dengan warna pertama tadi yang kita gunakan untuk mewarnai simpul berikutnya. Kemudian yang keempat, kita ulangi penambahan warna-warna sampai semua simpul terwarnai. Adapun contoh dari algoritma Wedge-Powell. Gunakan algoritma Wedge-Powell untuk mewarnai graf G yang ditunjukkan pada gambar dan tentukan bilangan kromatiknya. Nah, untuk gambarnya kita bisa lihat di bawah ini. Kemudian untuk penyelesaiannya dengan melakukan langkah-langkah algoritma Wedge-Powell yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk simpulnya sendiri bisa kita lihat pada gambarnya sehingga simpulnya itu berjumlah 7. Kemudian untuk penentuan derajatnya sendiri, di mana untuk menentukan derajat yaitu berapa jumlah sisi yang bersisian dengan simpul. Nah, untuk pertama misalkan V1. Di sini derajatnya 5. Kenapa? Karena V1 ini bersisian dengan simpul V6, V5, V7, V3, dan V2. Begitupun untuk menentukan jumlah derajat untuk V2 sampai V7. Kemudian untuk pewarnaan graf itu sendiri perlu diketahui bahwa pada pewarnaan simpul graf tidak boleh sama dengan warna simpul yang bertetanggaan dengannya. Kemudian kita kerjakan atau mewarnai simpul yang memiliki derajat yang paling tinggi. Nah, di sini simpul yang memiliki derajat paling tinggi adalah 5 atau dimiliki simpul V1. Kita bisa lihat pada V1, di sini saya memberikan warna hitam atau simbol A, di mana V1 ini bertetanggaan dengan simpul V6, V5, V7, V3, dan V2, sehingga nanti warna dari simpul yang bertetanggaan dengan V1 ini tidak boleh sama dengan warna yang dimiliki V1. Kemudian kita memilih simpul yang memiliki derajat tertinggi berikutnya yaitu V3. Kita bisa lihat V3 itu bertetanggaan dengan simpul V2, V1, V7, dan V4. Saya berikan warna biru. Kemudian selanjutnya yaitu pada V5. Kita lihat V5 di sini bertetanggaan dengan simpul V4,
V7, V1, dan V6. Saya berikan warna biru. Nah, kenapa saya berikan warna biru sedangkan V3 juga sudah memiliki warna biru? Karena kita bisa lihat simpul V5 dan V3 ini tidak bertetanggaan, sehingga boleh bila kita berikan warna yang sama. Kemudian untuk V7. Untuk V7 itu bertetanggaan dengan V1, V3, V5, dan V6. Di sini V1 sudah kita berikan warna, V3 juga, dan V5. Sehingga V7 saya berikan warna merah. Kemudian untuk V2, kita lihat V2 bertetanggaan dengan simpul V1, V3, dan V4. Saya berikan warna merah, sedangkan di sini juga kita lihat V7 berwarna merah. Aturannya sama dengan V3 dan V5 tadi, karena V2 dan V7 itu tidak bertetangga, jadi warnanya boleh sama. Kemudian untuk V4, di sini V4 bertetangga dengan simpul V3, V2, dan V5. Saya berikan warna hitam. Kemudian yang terakhir yaitu untuk V6. Kita lihat bahwa V6 bertetangga dengan simpul V1, V5, dan V7. Nah, V1, V7, dan V5 ini sudah diberikan warna, tinggal V6, sehingga V6 saya berikan warna ungu. Jadi, paling tidak ada 4 warna yang diperlukan untuk mewarnai graf G tersebut. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh atas nama Musyayidah. Pertanyaannya yakni, adakah aturan ada beberapa banyak warna yang digunakan pada algoritma Welsh-Powell? Jawabannya, jumlah minimum warna yang digunakan untuk mewarnai suatu graf disebut bilangan kromatik dan dilambangkan dengan G. Adapun jumlah maksimal yang digunakan itu tergantung pada grafnya. Jadi, banyaknya warna yang digunakan pada algoritma Welsh-Powell yaitu tergantung pada grafnya. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmadani Rahman dan Siska K. Mumpung pertanyaannya sama, maka saya akan menjawabnya dengan sekaligus. Untuk mewarnai sebuah graf menggunakan algoritma Welsh-Powell, terlebih dahulu kita mengurutkan simpul yang memiliki derajat tertinggi ke derajat terendah. Pertanyaannya, bagaimana jika terdapat graf yang simpulnya memiliki jumlah derajat yang sama? Jawabannya adalah, jika graf G adalah graf komplit dengan n titik, maka G-nya sama dengan n. Maksudnya, jika terdapat graf yang simpulnya memiliki derajat yang sama, maka pasti tiap simpulnya dihubungkan di semua titik. Maka untuk mewarnai graf seperti itu, tiap simpul berbeda warna. Jadi, kalau jika terdapat 4 titik, maka warna yang digunakan ada 4 macam warna. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga yang diajukan oleh Siti Sahira Nurdin, yang dimana pertanyaannya, dari contoh algoritma Welsh-Powell sebelumnya yang terdapat jumlah derajat yang sama, adakah aturan penempatan urutan simpul yang mana terlebih dahulu atau urutannya bisa teracak? Jawabannya adalah, kembali lagi pada aturan graf Welsh-Powell, yang diperhatikan hanyalah urutan derajatnya, yang dimana urutan derajatnya dimulai dari derajat yang paling tinggi ke rendah. Jadi, jika terdapat jumlah derajat yang sama, semisal 4, alangkah baiknya diurutkan sesuai urutan seperti pada contoh sebelumnya, yang dimana dimulai dari V3, V5, dan V7. Namun, pada umumnya urutan bisa tidak memperhatikan urutan simpulnya, hanya saja memperhatikan urutan derajatnya. Pewarnaan pada region hanya bisa kita lakukan dengan membuat graf tersebut menjadi graf planar terlebih dahulu. Nah, apa sih graf planar itu? Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan. Nah, di sini sudah ada contoh graf planar di mana pada gambar sebelah kiri sisi-sisinya masih saling berpotongan atau bersilangan. Sedangkan pada gambar sebelah kanan sudah menunjukkan bahwa sisi-sisinya tidak saling berpotongan lagi atau bersilangan. Oke, lanjut. Pada pewarnaan region dari suatu graf planar atau graf bidang G adalah suatu pemetaan warna-warna ke region-region dari graf G sedemikian sehingga region-region yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Dua buah graf region dari sebuah graf bidang dikatakan bertetangga jika keduanya mempunyai sebuah sisi bersama. Nah, di sini sudah ada gambar peta di bawah yang menunjukkan contoh permasalahan pewarnaan region. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fitri Handayani.
Pertanyaannya yaitu, apakah pewarnaan wilayah itu sama dengan pewarnaan pada region dari suatu graf planar yang terlihat pada contoh yang menunjukkan permasalahan pewarnaan pada region di peta? Jika iya, jelaskan bagaimana pemberian warna tersebut pada peta, dan jika tidak, jelaskan alasannya dan perbedaan dari keduanya. Nah, adapun jawaban kami atas pertanyaan ini adalah pewarnaan region sama dengan pewarnaan wilayah atau pewarnaan bidang. Dalam memberikan warna pada wilayah, bidang, atau region, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, terlebih dahulu, ubah graf ke dalam bentuk planar. Selanjutnya, gunakan warna pertama untuk mewarnai bidang V1 dan bidang yang tidak bertetanggaan dengan bidang V1. Kemudian, gunakan warna kedua untuk mewarnai bidang yang lain yang belum diberi warna. Dan yang terakhir, ulangi penambahan warna hingga semua bidang terwarnai. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Uliastri Ridwan. Pertanyaannya yaitu, kenapa pewarnaan pada region harus diubah ke graf planar terlebih dahulu? Nah, jawaban kami atas pertanyaan ini, sebagaimana definisi graf planar, yaitu graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan, maka dapat diketahui alasan pewarnaan region lebih dulu diubah ke graf planar, yaitu untuk menghindari adanya penumpukan warna dikarenakan batas wilayah yang bertetanggaan. Bismillah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai graf dual dari graf planar. Bagaimana sih cara membentuk graf dual? Misal terdapat sebuah graf bidang M, dalam setiap region dari M, pilih sebuah titik. Jika dua buah region mempunyai sebuah sisi bersama, maka titik-titik yang terkait dapat dihubungkan dengan sebuah garis melalui sisi bersama tersebut. Garis-garis ini akan membentuk kurva. Kurva-kurva tersebut membentuk sebuah graf yang disebut sebagai graf dual dari M. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Erbayanti, yaitu tolong jelaskan adakah hubungan terbentuknya graf dual dengan graf planar? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu perlu kita pahami bahwa graf dual adalah graf planar yang direpresentasikan sebagai graf bidang. Hal ini membuktikan bahwa antara graf dual dan graf planar memiliki hubungan yang sangat erat. Artinya, graf dual merupakan bentuk lain yang mewakili graf planar. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmadani Rahman, sekaligus menjawab pertanyaan dari Siti Zahira Nurdin. Pertanyaannya yaitu, mengenai graf dual dari graf planar, bisakah diberikan contoh bagaimana cara membentuk graf dualnya? Adapun langkah-langkah membuat graf dual dari graf planar yaitu, yang pertama, setiap wilayah atau muka di G, buatlah sebuah simpul yang merupakan simpul untuk G. Selanjutnya, setiap sisi E di G, tarik sisi E yang memotong sisi E tersebut. Sisi E menghubungkan dua buah simpul V1 dan dipisahkan oleh sisi E di G. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut kami telah memberikan dua buah gambar. Gambar A menunjukkan sebuah graf planar yang terdiri atas 5 buah simpul dan 4 region atau wilayah. Sedangkan pada gambar B menunjukkan hasil dari graf dual dari graf pada gambar A. Maka untuk membuat graf dual pada gambar B ini, yang pertama, setiap region atau wilayah pada graf gambar A masing-masing kita buatkan satu simpul yang mewakili setiap simpul pada graf di gambar A. Karena graf pada gambar A memiliki 5 simpul, maka graf pada gambar B juga harus terdiri atas 5 simpul. Selanjutnya, setiap simpul yang telah dibuat masing-masing dihubungkan dengan sebuah garis yang membentuk kurva melalui sisi bersama antara region yang bertetanggaan, sehingga akan membentuk graf dual dari graf pada gambar A.
Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.